Shalom anak-anak. Halo, Ibu. salam juga Kakak Lita. Nah, bersyukur sekali boleh berjumpa lewat konten triwulan pertama yang diadakan oleh Guru Sekolah Minggu. Spesial hari ini kita akan menjawab Q&A dari anak-anak Sekolah Minggu seputar Alkitab. Nah, bersama dengan ini saya Kakak Lita, kita sudah mengundang Ibu Pendeta Wesley STH untuk menjelaskan mengenai pertanyaan anak-anak. Bagaimana kabarnya Ibu? Sehat, puji Tuhan. Nah, Ibu, kami guru-guru sekolah minggu sudah mengumpulkan pertanyaan ini dari anak-anak sekolah minggu seputar Alkitab. Nah, kita langsung saja Bu ya ke pertanyaan nomor 1. Oke. Yang banyak ini Bu. Oke, yang pertama Ibu, kenapa Miss mau pergi ke gereja? Kenapa kita pergi ke gereja? Karena itu tanda bahwa kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Tuhan karena keselamatan sudah Dia beri kepada kita. Kita ini adalah orang yang sudah diselamatkan. Karena itu kita berterima kasih, makanya kita ke gereja, tanda kita bersyukur dan juga kita mau bersekutu dengan Tuhan. Nah, luar biasa. Itu perjawabannya ya anak-anak. Karena secara khusus Miss atau guru sekolah minggunya bersyukur. Bersyukur, sudah diselamatkan. Sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ya, jelas ya untuk pertanyaan pertama. Nah, untuk yang kedua, ini ada yang bertanya, Bu. Ya. Kenapa ada perjanjian lama dan perjanjian baru? Perjanjian lama itu bercerita tentang nubuatan, tentang kedatangan Yesus. Sedangkan perjanjian baru itu bercerita tentang penggenapan tentang kedatangan Yesus. Makanya ada perjanjian lama dan disebut perjanjian baru. Oke, makanya ada Alkitab isinya perjanjian lama, terus kitab perjanjian baru. Oke, seperti itu anak-anak ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga Bu ya. Oke. Mengapa Yohanes Pembaptis hanya memakan belalang dan madu hutan? Yohanes Pembaptis kan tinggal di padang gurun. Di padang gurun artinya kan panas. Jadi dia makan apa yang disediakan oleh alam. Yang ada dia temui itu belalang dan madu hutan. Makanya itu yang menjadi makanan dia. Oke, berarti karena kondisinya dia tinggal di padang gurun. Jadi apapun yang ada di sekitarnya itu yang dia makan. Ya, dan itu pasti Tuhan berkati Bu ya, biar jadi menjadi sehat buat tubuhnya. Ya, begitu ya anak-anak. Nah, kita lanjut. Ini sudah ke pertanyaan yang keempat. Mengapa Yohanes membaptis Yesus padahal Yohanes ini muridnya Yesus? Ini salah anak-anak sekolah minggu. Karena yang membaptis Yesus itu Yohanes Pembaptis, bukan Yohanes muridnya Yesus. Jadi yang membaptis Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis. Beda dengan Yohanes murid Yesus. Berarti dia dua orang yang berbeda. Beda yang Yohanes murid Yesus dengan beda yang Yohanes Pembaptis. Gitu ya. Oke, jelas ya. Selanjutnya nih, pertanyaan kelima. Kenapa kemana katanya Yesus dari usia 13 sampai 33 tahun? Alkitab itu bukan buku biografi Yesus. Ya, itu yang harus kita tahu. Karena Alkitab itu bercerita, kitab Injil itu bercerita mulai dari kelahiran Kristus dan juga sampai di umur 12 tahun ketika dia berdiskusi dengan alim ulama. Terus umur 13 sampai 30 tahun itu tidak dicerita di Alkitab. Kenapa tidak? Karena itu tadi, ini Alkitab bukan buku biografi tentang Kristus, tetapi Alkitab itu bercerita tentang karya penyelamatan Yesus kepada manusia. Jadi umur 13 sampai 30 tahun 33. itu 30
karena di umur 30 sampai 33 kan dicerita. Oh iya, iya. Ada cerita tentang Yesus mulai bekerja, dibaptis, mulai pelayanan, 33 dia meninggal, mati. Terus di umur 13 sampai 30 tidak dicerita karena di situ bagi orang Israel atau bagi budaya orang Yahudi, di situ anak-anak itu mulai belajar, dia sekolah, dia juga bekerja, yang bagi bagi penulis Alkitab itu tidak terlalu penting untuk diceritakan kepada kita manusia, karena itu Yesus belum mulai bekerja untuk menyelamatkan manusia. Jadi umur 13 sampai 30 memang tidak dicerita. Karena itu tadi bukan buku biografi tentang Kristus, tetapi Alkitab mau menceritakan bagaimana Yesus menyelamatkan manusia. Itu intinya sebenarnya yang Alkitab mau sampaikan, mengenai bukan tentang apa yang sehari-harinya di usia berapa dia bikin apa tapi memang mau fokusnya ke karya penyelamatan Tuhan Yesus. Makanya muncul di umur 30. Oke, jadi tadi pertanyaannya kan kemana Yesus dari usia 13 sampai 33, ternyata 13 sampai 30 ya anak-anak, karena di usia 30 sampai 33 itu sudah ada karya yang Tuhan lakukan lagi ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, ini sudah pertanyaan ke-6 Bu. Oke. Mengapa Bunda Maria ditunjuk untuk melahirkan Yesus? Kenapa Bunda Maria ditunjuk untuk menjadi ibu atau yang ditunjuk melahirkan Kristus? Karena dia berkenan kepada Allah. Coba Kakak Lita baca Lukas 1 ayat 28. Oh iya. Ini TB2 Bu ya? Iya. Injil Lukas pasal 1 ayat 28, firman Tuhan. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Ya, di situ dikatakan dikaruniai. Artinya dia berkenan kepada Allah, artinya Maria itu adalah orang yang setia, orang yang taat, orang yang mengasihi Allah. Makanya dia berkenan kepada Tuhan dan dipandang oleh Allah, dia cocok untuk melahirkan Kristus. Dia menjadi wanita terpilih Bu ya, dari sekian banyak perempuan, Maria menjadi wanita yang terpilih untuk melahirkan Yesus. Oke. Nah, selanjutnya ada yang bertanya seperti ini, apa itu hamba Tuhan? Hamba Tuhan itu kan orang yang bekerja untuk Tuhan. Jadi dia memberi dirinya untuk pelayanan, dia memberi dirinya untuk bekerja bagi Tuhan. Itu hamba. Oh ya, dari kata hamba. Ya. Dia fokus untuk melayani Tuhan. Baiklah ya. Oke, jelas ya anak-anak apa itu hamba Tuhan. Pendeta juga Bu ya, guru sekolah minggu. Guru-guru sekolah minggu, pendeta, itu hamba-hamba Tuhan. Oke. Nah, selanjutnya Bu, ada yang bertanya seperti ini. Kenapa Petrus disalib terbalik? Ini permintaan Petrus sendiri ketika dia mau dihukum, disalib. Dia katakan, saya tidak mau dihukum salib seperti guruku atau seperti Yesus. Makanya dia minta supaya dia disalib terbalik, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Ini permintaan dari Petrus sendiri. Oh, permintaan langsung. Ya. Ini berarti ini Petrus salah satu muridnya Yesus. Ya, nah, betul. Ini baru muridnya Yesus ya. Ya. Oke. Nah, selanjutnya Yesus dicambuk memakai apa katanya Bu? Ini ada tongkat, seperti begini ada tongkat. Lalu tongkat itu ada tali berjuntai, beberapa tali, tetapi di ujung tali itu ada
gigi-gigi binatang yang ditaruh. Gigi-gigi binatang itu binatang harimau. Jadi ketika dicambuk dan ditarik, keluar bukan hanya berdarah, tetapi dengan dagingnya juga akan tertarik. Sakitnya luar biasa. Ya. Itu penderitaan yang Yesus. Yesus alami. Anak-anak kita diiris pisau saja itu sudah sangat. Kita sudah menangis, kesakitan, apalagi ini sampai daging-dagingnya keluar, Bu ya. Oke, luar biasa. Luar biasa, Tuhan sangat mengasihi kita dengan pengorbanannya yang luar biasa, anak-anak. Nah, ada beberapa pertanyaan ini tapi disatukan saja, Bu, karena ini agak berkaitan semuanya. Mengapa Tuhan menciptakan manusia, terus dimusnahkan pada kitab Kejadian? Nah, kenapa juga Tuhan itu mengizinkan penderitaan? Sedangkan kan kita tahu Tuhan itu kan pengasih, Dia sangat mengasihi kita, semua anak-anaknya, semua manusia. Tapi kenapa penderitaan atau penyakit atau bencana itu masih tetap ada, Bu? Kenapa kita apa Kakak Lita? Coba ulang. Mengapa Tuhan menciptakan manusia? Tuhan kan mau menciptakan kita. Terus kenapa mau dimusnahkan lagi di kitab Kejadian itu? Kan ada kayak peperangan, pembunuhan. Ini karena manusia tidak mau taat lagi sama Allah. Makanya dia dimusnahkan dalam kitab Kejadian. Nah, kenapa sampai sekarang tetap ada penderitaan? Ini penderitaan ini bukan tanda bahwa Allah tidak sayang. Bukan penderitaan manusia itu bukan karena ini hukuman dari Tuhan. Tapi sebenarnya mau menyatakan bagaimana kita itu lebih dekat lagi dengan Tuhan. Nah, penderitaan, sakit penyakit atau peperangan itu kenapa masih ada, atau bencana? Ini kan perkataan Tuhan Yesus kalau kita lihat dalam kitab Markus pasal 24 ayat 1 sampai 2 itu. Markus 13 ayat 7 dan Matius 24 ayat 1 dan 2 itu tentang akhir zaman. Di mana akan muncul bencana, akan ada peperangan, ada banyak penyakit. Ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Kenapa tetap ada? Ya, itu memang yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bahwa akan muncul memang seperti itu sebelum Dia datang kembali. Itu adalah bagian dari tanda-tanda, Bu. Ya. Ya, berarti anak-anak kalau kita mengalami penderitaan itu bukan karena Tuhan tidak sayang lagi, ya. Tapi supaya kita makin dekat sama Dia. Kita makin dekat sama Tuhan, ya. Itu juga salah satu cintanya Tuhan, ya. Karena kita. Tuhan tidak mau kita ini kesannya kayak kita lari ke jalan yang salah. Ya. Jadi Tuhan mau menarik kita untuk kembali. Gitu ya. Makin percaya Ya. Kepada Tuhan kita. Oke, itu ya anak-anak. Nah, selanjutnya, kalau di surga nanti, apakah kita masih bisa berdosa, Ibu? Di surga kan tidak ada lagi yang namanya ratap dan tangis. Ya. Di surga itu ya kita bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu kan tidak lagi Tuhan Yesus itu kita tahu adalah Tuhan yang tidak melakukan dosa. Jadi di surga itu tidak lagi kita lakukan dosa dong. Kita sudah karena kita sudah diselamatkan. Iya, betul. Kita sudah diselamatkan sama Dia. Jadi tidak ada lagi perbuatan dosa di surga. Yang ada semuanya segala kebaikan, sukacita. Iya, ya. Semuanya bahagia, happy. Jadi kalau anak-anak mau masuk surga, percaya sama Tuhan Yesus, supaya nanti kita selama-lamanya hidup bahagia di surga. Ya, amin. Nah, selanjutnya, Bu. Kenapa doa yang sama hasilnya bisa berbeda pada setiap orang? Doanya sama tapi hasilnya beda.
saya dengan Kakak Lita doa supaya Tuhan beri kita, hitunglah, berikan kita keberhasilan misalkan, atau lulus sekolah misalnya. Saya dan Kakak Lita minta supaya lulus sekolah. Tapi mungkin Kakak Lita dikasih lulus, mungkin saya tidak. Kenapa ini bisa terjadi? Padahal bunyi doanya sama loh. Ini karena ada maksud Allah buat Kakak Lita kenapa lulus, dan juga ada maksud Allah kenapa saya tidak lulus gitu loh. Jadi ada rencana Allah buat Kakak Lita dan ada rencana Allah juga buat saya. Berarti masing-masing orang beda-beda rencana Tuhan. Tidak bisa disamakan. Ya, doanya sama. Iya. Tapi masing-masing orang Tuhan punya rencana. Punya rencana ya, tapi rencananya pasti baik. Pasti yang terbaik. Karena Tuhan kita sangat baik, jadi pasti yang terbaik akan Dia diberikan kasih, sama kita. ya. Walaupun kadang tidak sesuai dengan yang kita Kita minta, mau. Ya. Kita memintanya yang bagus-bagus, tapi ternyata tidak sesuai. Tidak sesuai yang kita harapkan. Oke, seperti itu ya anak-anak. Jadi tetaplah berdoa saja, terus berdoa dan berserah sama Tuhan. Apapun itu, pasti Tuhan akan jawab. Ya. Sesuai dengan rencananya Tuhan ya Betul pada diri sekali. kita. Karena Tuhan menciptakan kita itu masing-masing punya maksud dan rencana yang baik. Amin. Oke, selanjutnya nih ada ternyata dia mendengar ada Pak gurunya yang bercerita seperti ini. Seperti perkataan Kakak Karisma, Pak Guru Karisma, banyak ajaran-ajaran di luar sana. Banyak ajaran sesat yang mengatasnamakan Yesus, tapi dengan cerita yang berbeda dengan yang ada di dalam Alkitab. Pertanyaannya, apa alasan mereka mengubah alur cerita yang ada di dalam Alkitab? Terus untuk apa mereka mengubah alur cerita itu, Bu? Ini kan sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa akan muncul pengajar-pengajar sesat dengan ajaran-ajaran yang tidak benar, dan itu untuk menyesatkan orang Kristen. Nah, ini adalah pekerjaan kuasa gelap. Tapi bagaimana kita anak-anak sekolah minggu tetap setia dan tetap percaya dengan ajaran Tuhan dalam Alkitab. Tetap taat berarti bahwa anak sekolah minggu itu harus rajin sekolah minggu ke gereja supaya mendapatkan atau mendengar ajaran dari guru-guru sekolah minggu tentang firman Allah, supaya ketika besar lalu kemudian sekolah, kerja, dirantau orang, ada banyak ajaran yang didengar, tidak akan lagi goyah atau lagi tidak tergoda karena dia sudah tahu mana ajaran benar dan mana ajaran yang salah. Nah, ini memang Tuhan Yesus sudah katakan, dia sudah nubuatkan bahwa akan muncul pengajar-pengajar sesat dengan ajaran-ajaran yang sesat juga. Dengan maksud untuk menyesatkan anak Tuhan. Ya betul sekali. Jadi itu maksudnya mereka mengubah alur ceritanya di Alkitab. Terus kenapa mereka mengubahnya itu karena untuk mengecoh kita semua anak-anak Tuhan, supaya kita bisa ikut ajaran mereka, untuk menarik kita gitu ya. Tapi kita tidak boleh tergoda. Tidak boleh tergoda. Betul sekali. Oke. Nah, kita sudah sampai di pertanyaan ke-14 nih, Bu. Oke, baik. Kenapa orang Lewi harus dikhususkan untuk melayani Tuhan dan tidak mendapatkan pusaka dari Tuhan? Kalau zaman sekarang, siapa keturunan orang Lewi? Apakah pendeta juga tidak boleh punya usaha lain karena hanya fokus melayani? Kan dia fokusnya melayani, jadi tidak boleh punya usaha. Orang Lewi itu tidak dapat tanah dari Allah karena mereka memang dikhususkan untuk melayani Tuhan. Jadi bagaimana caranya dia hidup? Itu dari persembahan jemaat. Nah, dia dapat hidup dari situ.
supaya orang Lewi tahu bahwa dia bekerja untuk Allah dan Allah yang memberi mereka hidup berupa makan sehari-hari. Nah, zaman sekarang siapa yang disebut dengan orang Lewi? Itulah para pendeta. Oh, seperti ibu. Ya, karena mereka melayani Tuhan full time melayani Tuhan. Nah, apakah pendeta berarti tidak boleh punya bisnis, usaha? Ya, seharusnya tidak boleh sih. Nah, tapi kalau suaminya pendeta atau suami dari pendeta atau istrinya pendeta ini punya usaha, tidak apa-apa. Asalkan jangan mengganggu pelayanan dari si pendetanya. Gitu. Pasangannya boleh, tapi pendetanya tetap dia harus fokus sama pelayanan. Karena banyak jemaat yang harus dilihat, Bu. Ya, betul. Ya, sebisa mungkin jangan ya. Ya, sebisa mungkin janganlah. Iya. Karena akan berpikir sibuk diurus bisnis, bagaimana lagi mau urus jemaat dan pelayanan. Ya. Iya, itu yang paling penting, menyelamatkan jiwa-jiwa. Betul. Pasangannya tidak apa-apa, mau istri pendeta atau suami pendeta. Itu enggak masalah. Ya. Betul. Oke, sip. Nah, terus selanjutnya nih, Bu, mengenai Tritunggal kayaknya nih, Bu. Bagaimana memahami dengan mudah untuk anak-anak mengenai Allah, Anak, Roh Kudus? Iya ya, Tritunggal. Tritunggal itu bagi gereja Toraja itu didefinisikan seperti segitiga. Allah di atas, di sininya Anak, di sininya Roh Kudus. Jika segitiga ini diputar, dia akan kembali tetap segitiga. Jadi meskipun Allahnya di atas, dia akan ada di sini, Anak ada di sini, Roh Kudus akan di atas, kalau diputar. Nah, seperti itu. Jadi dia tetap berbentuk segitiga, tetapi dia tidak berubah bentuknya. Oh, dia ini, Bu, segitiga sama sisi ya, anak-anak yang sudah sekolah pelajaran matematika. Dia tidak akan berubah. Segitiga sama sisi, bukan sama kaki. Segitiga sama sisi, jadi semua panjangnya, sudutnya itu sama. Kalau anak-anak belajar matematika ya. Ada. Dia tetap biar diputar, dibalik bagaimana, dia tetap sama. Tetap sama posisinya. Ya. Sama posisinya, Bu, ya maksudnya. Dia tidak meskipun Allah di atas, lalu kemudian di samping kanan itu Allah turun, bukan turun sih, tapi dia ke sini, posisinya di sini ya tetap sama. Tetap sama. Oke. Ya, untuk lebih anak-anak bisa memahami itu pelajaran matematikanya ya. Oke, seperti itu untuk lebih simpelnya ke anak-anak. Ya, supaya lebih memahami bahwa Allah itu satu gitu. Tidak berubah, dia tetap dalam posisinya yang sama. Oke. Nanti kalau anak-anak sudah semakin besar, semakin tumbuh dewasa, pasti bisa lebih memahami. Lebih luas lagi pemahamannya. Makanya anak-anak rajin ikut sekolah minggu, nanti kalau sudah jadi pemuda, ikut pemuda, terus ikut ibadah jemaat, supaya makin mengenal anak-anak makin lebih luas pengenalannya, bisa dipahami soal ketritunggalan Allah. Oke. Ya, kita lanjut nih. Bagaimana perlakuan Tuhan mengenai anak yang lahir di luar nikah? Anak yang setiap anak itu kan tidak bisa memilih orang tuanya siapa. Kita tidak dapat mengatakan saya mau orang tua yang ini deh. Dan anak adalah karunia dari Allah. Jadi anak di luar nikah pun ya tetap dikasihi oleh Allah. Bukan karena dia lahir di luar nikah lalu kemudian Allah benci, enggak. Tetapi anak di luar nikah pun dikasihi oleh Yesus. Jadi anak-anak jangan ada yang merasa minder. Dan tidak boleh juga mengejek
Kalau ditahu mungkin temannya seperti itu enggak boleh. Karena dia juga anak dikasihi oleh Tuhan. Dan Sama dengan semua orang. sama dengan semua orang ya. Mm-mm. Dan itu ya anak-anak kita harus mengingat bahwa semua kita yang lahir di dunia ini tidak bisa memilih kita lahir dari orang tua yang mana. yang seperti apa. Terus kisah kita lahir ke dunia ini juga kita Seperti, tidak bisa memilih saya harus lahir seperti ini di rumah sakit, lahir baik-baik di keluarga baik, lahir di keluarga presiden, itu kita tidak bisa memilih. Betul sekali. Jadi kita harus tetap saling menghargai, saling menyayangi, saling menghormati ya. Betul. Ya. Ingat bahwa kita ini dikasihi oleh Yesus. Kita sangat dikasihi anak-anak. Oke. Wow, ini sudah pertanyaan ke-17, Bu. Oke, Nggak terasa, baiklah. ya. Bagaimana menurut firman Tuhan dengan kalimat berbohong demi kebaikan? Ada tuh berbohong demi kebaikan kalimatnya, Bu ya. Misal kita harus berbohong tidak tahu apa-apa karena kalau kita jujur akan banyak yang dijatuhkan. Jadi berbohong saja demi Berbohong itu demi kebaikan, berbohong demi menyelamatkan diri atau orang lain kah? Berbohong ya tetap dosa. Tidak ada kemudian dikatakan oh berbohong demi kebaikan, Tuhan senang. Oh berbohong demi menyelamatkan teman berarti baik. Enggak. Berbohong ya jelas salah. Meskipun itu tadi berbohong untuk menyelamatkan teman, untuk nolong orang, tetap salah. Tetap berdosa. Kalau kan Alkitab katakan, kalau salah katakanlah salah, kalau benar katakanlah benar. Sama halnya mungkin juga Bu ya dengan yang kayak dosa besar, dosa kecil. Ya itu enggak ada saya itu. cuma ambil uangnya mamaku 500 rupiah. Ya ini kayaknya kecil sih dosanya dibandingkan kalau saya harus ambil yang lebih besar kayaknya dosanya kalau ambil yang 1 juta. Ya sama saja ambil uang 1.000 atau ambil uang 100.000 ya sama dosanya meskipun rupiahnya atau jumlah uangnya berbeda. Jadi, tetap sama berdosa. Sama-sama berdosa. Ya. Karena ada yang bilang seperti itu juga dosa besar. Oh tidak ada, Alkitab tidak pernah ngomong atau Alkitab tidak pernah katakan atau Tuhan Yesus tidak pernah katakan dosa besar atau dosa kecil. Tidak ada. Pokoknya dosa. Kalau betul. Tuhan larang jangan. Oke. Supaya Tuhan tidak marah sama kita. Ya, oke lanjut Ibu nih. Kenapa Maria yang pertama kali melihat Yesus? Kenapa bukan Petrus dan kawan-kawan? Ini pada masa kebangkitan, Bu. Kebangkitan Yesus. Ya, kenapa betul. Maria yang pertama kali melihat Yesus? Maria ini adalah Maria yang ikut Tuhan Yesus. Dia Maria Magdalena. Dia yang menyeka kaki Yesus dengan rambutnya dengan minyak mahal. Terus waktu Yesus disalib, dia juga ikut. Nah Petrus enggak ada. Dia malah nyangkal Yesus. Nah, kenapa Maria di pertama kali lihat Yesus ketika bangkit? Karena zaman itu perempuan itu dianggap sebagai golongan nomor 2. Masyarakat tidak menganggap perempuan, laki-laki yang nomor 1. Nah, kenapa Maria Yesus mau mengatakan bahwa perempuan juga itu dihargai, perempuan juga itu disayangi, perempuan itu juga berharga di mata Tuhan, bukan hanya kaum pria atau bukan hanya kaum laki-laki. Untuk Yesus juga memperlihatkan itu Bu ya, bahwa jangan ada perbedaan gender. Betul. Jadi tetap semuanya sama, mau Sama, laki-laki mau perempuan, sama di mata Tuhan. Yesus, mata Tuhan. Makanya sekarang anak-anak emansipasi wanita. Kalau wanita mau berkarir silahkan, anak-anak yang perempuan ayo raih cita-citanya setinggi-tingginya. Rajin belajar. Ya, yang penting belajar.
supaya nanti bisa menjadi orang sukses. Tidak ada salahnya. Presiden kita sudah ada yang jadi sudah ada perempuan. Oke, jadi luar biasa ya. Ya. Itu kenapa Maria menjadi orang yang terpilih. Tuh. Oke. Selanjutnya, ini yang 19, Bu. Enggak terasa ya. Bolehkah kita marah atau mengeluh ke Tuhan? Boleh enggak ya? Marah atau mengeluh dalam artian mempertanyakan hidup Ya, kita, mungkin pada saat kita ya, ada pergumulan seperti itu, Bu. Jadi mempertanyakan hidup kita sama Tuhan. Contohnya Ayub. Iya, betul. Mempertanyakan kenapa sih ini Tuhan? Iya, padahal dia orangnya hidupnya baik, benar, Bu. Hidupnya baik, hidupnya saleh. Atau juga seperti Daud. Daud kan dalam Mazmur dia katakan begini, berapa lama lagi ya Tuhan? Atau Daud katakan, mengapa engkau sembunyikan wajahmu Tuhan sama saya? Oh iya. Jadi dia mempertanyakan hal itu, enggak apa-apa. Tetapi jangan sampai kita dengan lidah kita, dengan mulut kita mengutuki Allah gitu loh. Tapi silahkan mempertanyakan hal itu sama Allah. Karena kita ini punya persoalan, punya pergumulan, silakan mempertanyakan hal itu sama Tuhan. Oke, betul sih, Bu. Sama yang tadi Ibu bilang soal Ayub, dia mempertanyakan, kata Ayub boleh bertanya tapi jangan sampai kita berdosa. Iya. Yang kayak kata Ibu ya. Makanya kan Ayub tetap bertanya sama Tuhan kenapa begini, tapi kan dia Alkitab juga mengatakan bahwa dia tidak mengutuki Allah dalam penderitaannya. Dalam penderitaannya pun Ayub tidak dikatakan tidak bersalah. Ya? Jadi tidak ada salahnya anak-anak kalau anak-anak aduh Tuhan, kenapa susah sekali ini sekolah? Kenapa susah sekali ini belajar? Tapi tidak boleh malas. Tapi tidak boleh malas. Harus tetap yakin Tuhan pasti menolong, seperti Allah nolong Ayub, Allah nolong Daud, meskipun mereka bertanya, meskipun mereka kemudian mengeluh sama Tuhan, tetapi mereka tetap taat sama Tuhan dan Tuhan menolong. Berarti tidak ada salahnya, Bu ya. Tidak ada salah, kita bertanya. Berdoa, menangis mungkin. Betul. Tapi jangan sampai jangan sampai berdosa ya. Ya, betul. Oke. Nah, terus selanjutnya nih, Bu. Ini yang terakhir enggak ya? Oh iya kayaknya. Bagaimana membedakan ujian dan hukuman dari Tuhan, dan kenapa Tuhan melakukan itu kepada kita sedangkan Tuhan sangat mengasihi kita? Ini pertanyaan terakhir sih, Bu. Membedakan ujian dengan hukuman. Hukuman itu berkaitan dengan dosa. Hukuman dosa. Misalnya sudah ditegur, dinasehati sama orang tuanya, tapi dia abaikan atau dia cuek, tetap lakukan yang salah. Nah, akhirnya dia dihukum. Nah, itu hukuman karena dia berdosa, tidak mau dengar-dengaran. Dia sudah dikasih tahu, keras hati, ditegur, tetap mengabaikan, tetap cuek, tetap melakukan kesalahan. Nah, ujian itu ketika seseorang mendapatkan ujian untuk menguatkan iman dia. Oh, berarti itu dua hal yang berbeda. Berbeda. Misalnya dia mengalami penderitaan, tapi bukan karena dia melakukan dosa. Dia menderita, dia sudah dengar nasihat orang tua, sudah dengar nasihat guru-guru sekolah minggu, tapi dia tetap mengalami pergumulan gitu loh. Atau tetap sayang Yesus, tetap taat sama Yesus, tapi dia tetap mengalami pergumulan. Nah, itu ujian. Oh, itu ujian. Ya. Untuk semakin menguatkan iman dia, betul sekali. Iman percayanya kepada Tuhan. Nah, tapi kenapa, Bu? Maksudnya kalau misalnya semacam ujian itu, kenapa kan katanya Tuhan mengasihi kita? Kenapa masih ada yang seperti itu, Bu? Kan
ujian itu supaya kita makin kuat. Ujian itu kan membuat kita makin percaya sama Tuhan. Nah, kalau hidup kita tanpa masalah, tanpa ujian, wah, kita tidak akan pernah percaya sama Yesus. Karena kan hidup kita enak, hidup kita tanpa masalah, hidup kita tanpa pergumulan, enak saja sih toh. Itu, tapi kita tidak dekat dengan Tuhan. Kita tidak percaya sama Tuhan lagi, itu karena hidup kita aman, bahagia, enak-enak, mulus-mulus. Ya. Berarti kalau selama kadang juga kalau kita hidupnya enak-enak saja, kadang suka lupa bersyukur. Betul sekali Kak Kanita. Enak-enaknya saja yang dijalani, makanya Tuhan sengaja kadang harus kita mengalami ujian-ujian, pergumulan-pergumulan, supaya kita bisa tahu bahwa oh ternyata hidup ini punya banyak suka duka, untuk menguatkan kita dan semakin mendekatkan kita kepada Tuhan. Makin berserah kepada Tuhan, selalu percaya kepada Tuhan anak-anak ya. Nah, tidak terasa Bu, sudah selesai semua pertanyaannya. Ini pertanyaannya baru 20 pertanyaan Bu. Mungkin nanti ke depannya ada pertanyaan lagi dari anak-anak sekolah minggu. Silakan anak-anak sekolah minggu sampaikan kepada Bapak Ibu gurunya. Mau di ibadah sekolah minggu atau di chat langsung juga boleh. Kalau ada yang anak-anak bingung seputar tentang Alkitab, anak-anak silakan chat saja, tanyakan, nanti kita bantu sampaikan ke Ibu Pendeta untuk kita sama-sama diskusikan dan diberikan penjelasan supaya anak-anak juga tidak bingung. Jadi supaya bisa paham, bisa tahu, harus bertanya. Malu bertanya, sesat di jalan. Nanti kita ikut ajaran-ajaran sesat kalau kita malu bertanya. Jadi anak-anak jangan malu bertanya saja terus ya. Oke anak-anak ya. Terima kasih banyak sama-sama. Ibu untuk waktunya hari ini, luar biasa. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih sudah memberikan penjelasan juga seputar pertanyaan anak-anak sekolah minggu. Doa kami semoga Ibu selalu sehat. Amin. Selalu diberkati pelayanannya. Terima kasih. Diberkati keluarganya dan selalu selamat selama-lamanya. Amin. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dadah.